الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saatnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat ketakwaan kita, bukan sekedar kata-kata, tapi melalui tindakan nyata, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi di bulan Ramadan, momen yang istimewa ini mengajak kita untuk berpuasa selama sebulan penuh. Tujuannya jelas, membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang konsisten menjalankan perintah Allah dan memiliki kekuatan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa takwa dalam puasa juga tidak bisa terlepas dari iman. Pasalnya, dalam ayat utama perintah puasa pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ditegaskan bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan kewajiban puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terkait iman, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa iman terdiri dari dua elemen atau bagian, yakni sabar dan syukur. Fa innal imana nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Sesungguhnya iman itu terdiri dari dua bagian, setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah syukur. Ibadah puasa Ramadan merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melatih, mengamalkan dan mewujudkan dua elemen iman, yakni sabar dan syukur. Yang pertama adalah sabar. Dalam puasa kita diajarkan bagaimana menahan lapar, dahaga dan amarah. Kita juga bersabar dalam ketaatan dengan melaksanakan salat tarawih, bangun sahur di sepertiga malam, menjaga salat 5 waktu, serta memperbanyak membaca Al-Quran meskipun tubuh terasa letah. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi merupakan madrasah ruhani yang membentuk karakter sabar dalam diri kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa sabar memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan, seperti tetap melaksanakan ibadah puasa meskipun berat. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dalam menjauhi segala perbuatan maksiat, seperti menjaga pandangan, lisan dari ghibah dan dusta, serta menahan amarah saat lapar. Dan yang ketiga, as-sabru 'anil musibah, sabar dalam menghadapi musibah, seperti tetap berpuasa meskipun kondisi fisik melemah atau aktivitas terasa berat.
Ketiga bentuk sabar ini hadir secara lengkap dalam ibadah puasa Ramadan. Dari sinilah lahir iman yang kokoh dan hati yang semakin dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari puasa yang hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar puasa tidak hanya menghasilkan lapar dahaga semata. Kata beliau, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Hadis ini menjadi pengingat bahwa kesabaran dalam puasa harus melahirkan perubahan sikap dan pengendalian diri yang nyata. Yang kedua adalah syukur. Selain melatih kesabaran, Ramadan juga mendidik kita untuk memperdalam rasa syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima nikmat tanpa benar-benar menyadarinya. Namun ketika waktu berbuka tiba, seteguk air dan sebutir kurma terasa begitu berharga. Lapar seharian membuka kesadaran betapa besar nikmat Allah yang sebelumnya kita anggap biasa-biasa saja. Menurut Imam Al-Ghazali, syukur merupakan perpaduan antara ilmu, hal, dan amal. Dengan ilmu, kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal akan muncul rasa bahagia dan tunduk kepada Sang Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal kita mampu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan bukan untuk kemaksiatan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam Ramadan rasa syukur diterjemahkan dalam amal nyata seperti berbagi makanan berbuka, membayar zakat, memperbanyak sedekah, dan membantu sesama. Puasa mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan pada banyaknya kenikmatan, tetapi pada kesadaran untuk mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Harmoni antara sabar di siang hari dan syukur saat berbuka melahirkan keseimbangan rohani. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi ujian dan lebih bersyukur dalam menerima nikmat, maka itulah tanda bahwa puasa kita membuahkan perubahan yang hakiki dan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita. Dengan puasa yang berkualitas berdasarkan iman, insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sabar dan syukur bukan hanya tema Ramadan, melainkan bekal hidup sepanjang tahun. Puasa menjadi sarana latihan yang tujuan akhirnya adalah terbentuknya pribadi yang kokoh dalam kesabaran dan lapang dalam kesyukuran menuju pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memetik hikmah Ramadan sehingga iman kita semakin kuat dan perjalanan hidup kita semakin dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.